Shalom, anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali berjumpa dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 25 November 2023 pada pekan biasa ke-33. Kita juga hari ini merayakan PFS Santa Katarina dari Alexandria, perawan dan martir. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27-40. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Hingga pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Pagi ini juga kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Maka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebahagiaan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu ini tepat sekali." Maka mereka tidak heran lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia?" Pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang dianut. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka yakin kasus yang mereka ajukan akan membuat Yesus tidak mengakui kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka ingin Yesus melegalkan ajaran mereka. Nah, pada waktu itu masyarakat Yahudi sendiri terbagi
dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat. Dan golongan kedua adalah golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Sedang golongan ketiga adalah golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Yesus berkata ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Dengan penjelasan ini tampaknya Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi dan mempersoalkan hubungan suami istri. Padahal di surga orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Nah, anak-anak, ada juga dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia masa kini, Yesus menjelaskan bahwa Allah itu bukan Allah orang mati, Ia Allah orang-orang yang hidup, sebab untuk Allah semua orang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia ini atau orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Allah. Mereka hidup abadi untuk Allah. Itu artinya hidup seturut versi Allah. Atau di sini juga masalahnya orang Saduki tidak ingin hidup seturut Allah. Hal ini membuat mereka mengembangkan ajaran tidak adanya kebangkitan. Karena itu Yesus menegaskan pada mereka bahwa mereka adalah salah. Oleh karena itu, kita perlu memahami keabadian dari sudut pandang Allah. Anak-anakku, hidup dalam iman akan kebangkitan dengan setia. Kita bisa belajar dari credo atau aku percaya. Credo atau aku percaya ini adalah doa yang penting. Tidak cukup hanya untuk kita hafal saja akan doa ini, namun dengan penuh kesadaran kita mengakui akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jangan mengikuti pola pikir orang-orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan, sebab tanpa iman akan kebangkitan hidup kita tidak akan punya visi. Hidup ini adalah tujuannya. Hidup ini terasa hambar dan tidak ubahnya dengan hewan yang jatuh binasa. Baiklah anak-anakku, kita juga belajar hari ini hidup di hadirat Allah dengan setia, dan sebagai orang yang beriman kita dipanggil untuk hidup bersama Allah, dari Allah, karena Allah dan di hadirat Allah. Artinya kita hidup dalam kesadaran akan Allah yang hidup dan hadir dalam keseharian kita, sebab Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia atau Allah semua orang hidup. Nah, semoga karena di dunia ini kita berusaha untuk setia hidup di hadirat Allah, maka kelak berkat iman akan Yesus Kristus Putranya, kita akan diantar untuk hidup di hadapan Allah, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sahabat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak, semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini, dan tetap semangat, dan juga jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.